Dari tempat ini saya menyapa sidang jemaat sekalian dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Selamat sore, Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan kembali memberikan kepercayaan kepada kita untuk melayani Dia, untuk datang kepada Dia, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk bisa memuji memuliakan Tuhan, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan pada sore hari ini dengan nyanyian Jiwaku Merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan Engkau, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Jiwaku merindukan Engkau. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur, kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang jiwa kami merindukan Engkau Tuhan di setiap kehidupan kami. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah kesempatan ini Tuhan kami pergunakan untuk menyerahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan, membawa puji-pujian kami kepada Tuhan. Bahkan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Hadirlah dalam hidup kami dimanapun kami berada saat ini. Kiranya Engkau yang menolong kami. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan,
Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang menolong kami supaya kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan kebesaran nama Engkau. Seluruh kami yang melayani sore hari ini, Engkaulah yang memberkati kami. Engkau yang menolong kami semua Tuhan. Sehingga pelayanan ini boleh berkenan kepada Engkau. Dan nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk mendengarkan, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong. Sehingga firman yang disampaikan kepada kami boleh mengubah hidup kami. Boleh memperbaiki segala kelakuan kami. Semakin berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tak terasa kita sudah menginjakkan bulan Desember. Semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita masih mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bapak Ibulah yang tahu dan saya yang tahu. Tetapi pada hari ini mari kita terus memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Ku mengasihi Engkau Tuhan. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Biarlah ini yang menjadi pengakuan kita kepada Tuhan, bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Mari kita akan mempersiapkan hati kita sore hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian, Aku datang dan bersujud di hadapan Engkau Tuhan.
ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani sore hari ini. Di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hidup kami pada sore hari ini. Sungguh benar-benar terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu menyembunyikan apa-apa yang mungkin tersembunyi dalam hidup kami Tuhan. Sebab di mata-Mu semua terbuka apa adanya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami membawa hidup kami kepada Engkau.
Kami membawa diri kami kepada Tuhan, supaya kami boleh disucikan oleh firman-Mu, boleh semakin dipimpin oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan hikmat manusia yang bisa mengubahkan kami Tuhan. Bukan yang lain yang bisa menolong kehidupan kami. Yang bisa menolong kami hanya melalui firman-Mu, yaitu yang akan kami dengarkan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Engkau. Biarlah segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan yang layak menerimanya. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Memberkati pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya Tuhan. Memberkati hamba-Mu juga yang menyampaikannya. Memberkati umat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh semakin dikuatkan. Kami boleh mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya menyapa Anda semua dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Shalom. Ya, tidak berlebihan jika saya juga menyapa selamat Natal bagi kita semua. Sebab ini sudah memasuki bulan Desember, tanggal 1 tepatnya. Ya mungkin di jalanan sudah ada hiasan, ya di mal-mal mungkin jika Anda pernah memasuki mal di bulan-bulan atau di masa pandemi ini mungkin sudah mulai ada hiasan Natal. Lagu-lagu sudah terdengar, mungkin kita juga di rumah sudah ada suasana Natal dan seterusnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sekali lagi Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah ya mulai ayat yang keempat. Sebab memang judul yang diberikan LAI di dalam pasal yang ke-15 ini yaitu ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberikan tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu kasih yang menggetarkan. Ya, sekali lagi tema firman Tuhan yaitu kasih yang menggetarkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan Maret yang lalu ya, pemerintah memberikan sebuah imbauan yang berlaku secara nasional, yaitu untuk memberlakukan social distancing atau jaga jarak antara satu dengan yang lain. Jadi tidak mengherankan jika Bapak Ibu mungkin di tempat-tempat umum seperti rumah sakit, di restoran dan sebagainya, kalau ada tempat duduk misalkan 4 yang bisa dipakai hanya 2 gitu ya. Mungkin antreannya juga tidak rapat seperti yang dulu karena untuk mengurangi penyebaran virus sehingga diberlakukan social distancing atau jaga jarak. Ya. Nah saudara, tahukah Anda bahwa orang-orang Farisi, ya, orang-orang yang membatasi dirinya mereka, ya, orang-orang yang memisahkan dirinya dari masyarakat umum pada waktu itu, ya, sehingga tidak mengherankan bahwa mereka selalu memerhatikan apa-apa yang dilakukan oleh Yesus, ya, sebab mereka punya hukum selain hukum Taurat, mereka punya yang namanya tradisi lisan, ya, tradisi lisan ini
diturunkan dari 613 hukum Taurat. Ya, beberapa kali disampaikan di khotbah di tempat ini. Nah, tradisi lisan inilah yang dikatakan oleh Yesus pernah di satu ayat, engkau menuruti apa yang dikatakan oleh ajaran nenek moyang. Ya, inilah yang selalu dikedepankan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat-ayat ini, ya apalagi konteks ayat ini, ya ini ketika Yesus ya makan bersama orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Ya. Jadi latar belakang dari konteks ini atau ayat ini, ya atau yang memicu kenapa Yesus menceritakan 3 perumpamaan ini adalah karena orang Farisi berkata, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ya, sehingga untuk menjelaskan maksud daripada Yesus, mengapa dia sampai makan dengan orang-orang berdosa atau dengan pemungut cukai, dia menjabarkan 3 perumpamaan ini. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudara, hanya untuk menjelaskan maksud dari orang-orang Farisi yang tidak memahami maksud dari Yesus ini, Yesus sengaja membentangkan 3 perumpamaan di hadapannya mereka. Ya, saya memberikan 3 poin di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Yaitu yang pertama bahwa Allah memiliki daya tarik. Ya. Allah memiliki pesona sendiri. Ya. Kasih Allah bisa memikat, menawan hati orang berdosa. Ya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita baca di dalam ayat yang pertama dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, orang-orang Farisi sangat mengenal siapa-siapa yang menurut mereka berkenan di hadapan Allah. Sebab mereka memastikan hukum-hukum yang mereka pahami, hukum Taurat, ya, penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari, mereka sangat mengawasi itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau misalkan hari Sabat, siapa yang keluar, ya, siapa yang melakukan aktivitas, mereka sangat melihat itu. Ya. Apalagi pernah ketahuan orang Farisi ketika murid-murid Yesus tidak makan dengan membasuh tangan terlebih dahulu. Mengapa murid-muridmu makan sebelum membasuh tangan terlebih dahulu? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya tidak masuk di dalam hukum Taurat. Ya, ini merupakan ajaran nenek moyang seperti yang saya katakan di awal, bahwa ini adalah tradisi lisan. Ya, tradisi yang diturunkan dari nenek-nenek moyang mereka. Ya, Yesus berkata bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kalau mereka berkata yang masuk ke dalam bisa menajiskan, justru Yesus berkata tidak menajiskan. Justru yang keluar dari dalam diri seseorang lah yang menajiskan orang lain. Jadi orang-orang Farisi ini memang memberikan batasan yang cukup jauh terhadap orang lain. Ya. Jadi ketika Anda membaca di beberapa Injil nanti Anda melihat bahwa ada beberapa kali orang Farisi berkata, orang-orang berdosa, ya, kumpulan orang-orang berdosa, dia menerima orang-orang berdosa. Sebab apa? Sebab orang Farisi melihat orang lain dengan kacamata yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ya. Allah menciptakan, saudara, kita memiliki hidung, ya. Allah menciptakan hidung di dalam diri kita ini itu memiliki tingkat adaptasi yang sangat tinggi Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tidak mengherankan jika Bapak Ibu melihat ada orang-orang bisa makan di samping toilet gitu ya, di samping sungai yang mungkin berbau busuk. Apalagi ada orang-orang yang bekerja di pabrik obat. Ya, di tempat saya di Sumatera, ketika saya melintasi daerah tebing tinggi, itu ada pabrik karet Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau Bapak Ibu yang tidak terbiasa dengan bau karet, itu menyengat sekali. Ya. Bahkan kita sampai tahan nafas. Ya. Bahkan di daerah Bung Tomo yang ada tempat pembuangan sampah, itu kadangkala ketika saya lewat, saya menahan nafas saya supaya tidak tercium baunya karena sangat menyengat Bapak Ibu Saudara.
Ya. Orang Farisi, mereka sudah terbiasa mengatakan orang-orang berdosa kepada orang lain. Ya. Ketika mereka berkata, ketika di ayat ini berkata, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Bapak Ibu Saudara, para pemungut cukai, mereka tahu bahwa mereka dilabel, ya, atau disebut atau dianggap oleh orang-orang Farisi adalah orang-orang berdosa, ya, perempuan berzina, ya, bahkan masyarakat yang tidak tunduk kepada ajaran-ajaran yang mereka ajarkan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang Farisi menggelari mereka adalah orang berdosa. Ya. Bapak Ibu Saudara, sekalipun hidung yang Tuhan ciptakan di dalam diri kita ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, ya, ternyata orang-orang Farisi juga tidak terbiasa untuk bisa bergaul dengan orang-orang berdosa. Ya. Sangat berbeda di dalam ayat yang pertama bahwa pemungut cukai dan orang berdosa bisa datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau karena bukan pesona dari Allah, kalau karena bukan daya tarik yang dimiliki oleh Allah, tidak mungkin orang berdosa bisa datang kepada Yesus. Ya. Mereka tahu bahwa mereka dimusuhi oleh orang Farisi. Mereka tahu pemungut cukai ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh orang Farisi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mereka tahu bahwa mereka adalah musuhnya orang Farisi. Ya. Karena pemungut cukai ini sering kali memungut pajak bisa berkali-kali lipat. Ya. Sehingga jika Anda pernah membaca Sakeus, ya, kalau ada yang saya kembalikan beberapa kali lipat kepada orang lain. Karena saking dia tidak tahu, dia pernah mengutip lebih dari yang seharusnya kepada orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak menutup lubang hidungnya tatkala dia menginjakkan kaki di rumah orang-orang pemungut cukai. Dia tidak menjauhkan diri ketika orang-orang berdosa mendengarkan dia. Ketika orang-orang berdosa mencoba mendekat kepada Yesus, Yesus tidak berpaling dari mereka. Yesus malah mendengarkan mereka. Yesus menerima mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kasih Allah mampu memikat dan menawan hati mereka. Sebab apa, Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus memiliki daya tarik tersendiri. Ya. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan diterima oleh orang-orang Farisi. Mereka dianggap orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah. Orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Orang-orang yang seharusnya dikutuk oleh Allah. Itulah menurut orang Farisi. Ya. Bahwa orang-orang berdosa ini, mengapa gurumu bisa makan bersama-sama orang berdosa? Ya. Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Allah melihat dengan cara yang berbeda dari cara manusia melihat. Coba kita baca di dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua, minta tolong dibaca. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan maka bersama-sama dengan mereka. Ya, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah tahu bahwa manusia berdosa itu adalah ibarat orang yang sudah sakit, ya, yang perlu ditolong, bukan orang yang ingin dijauhi dan diabaikan. Sehingga tatkala orang berdosa itu, ya, mendekat kepada Yesus, Yesus tidak mengabaikan mereka. Yesus tidak memalingkan wajahnya kepada mereka, Bapak Ibu Saudara. Yesus menerima dengan cara menyambut mereka. Jadi bukan seperti tuan rumah, ya, yang baru kedatangan tamu kemudian berkata, kapan pulang? Ya. Bapak Ibu Saudara, kita orang Sumatera, ya, khususnya kita orang Batak, sebenarnya sudah terbiasa kalau kedatangan tamu spontan berkata, kalian datang ya? Ya. Kalian datang ya gitu, itu sudah biasa, itu basa-basi sebenarnya. Ya. Saudara, Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Kalau kita punya tamu yang baru datang, katakanlah keluarga, bertamu ke rumah kita,
langsung otomatis dalam beberapa menit lagi tuan rumah berkata, kapan pulang? Ya. Apakah itu adalah sikap tuan rumah yang baik? Saya rasa tidak demikian. Ya. Sikap tuan rumah yang baik adalah bahwa siapapun tamu yang datang, dia akan menyambut tamu itu. Ya, bukan sebaliknya. Ya. Kata yang dipakai di sini, ya, kata menerima yang dipakai di sini, ya, memiliki arti bahwa menyambut, ya, menunggu secara aktif dengan penuh harapan. Ya. Inilah kata arti dari kata menerima di sini, ya. Menunggu secara aktif dengan penuh harapan, ya. Seseorang yang menyambut atau seseorang yang menerima di ayat ini artinya bahwa ia rela dan siap, ya. Seseorang yang menanti atau menunggu, ia akan mencari, ya. Dia akan menanti, kenapa? Dia mengharapkan kedatangan orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa jika ada pejabat yang datang ke sebuah daerah, ya, katakanlah Presiden Jokowi mengunjungi sebuah daerah, ya, biasanya ada pejabat-pejabat daerah yang menanti, ya, katakanlah mungkin perwakilan Polri, polisi, ya, perwakilan TNI, ya, mungkin gubernur dan bupati dan yang lainnya. Apakah mereka, katakanlah pesawat dari Jokowi atau Presiden Indonesia delay 30 menit. Apakah mereka langsung bubar gitu? Apakah mereka langsung menghilang? Waduh, kok lama banget sih? Atau mereka selalu menanti dengan berharap karena mereka ingin menerima tamu, ya, mereka menyambut dengan sikap terbuka, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dipakai di dalam ayat yang kedua ini, bahwa ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka, ya. Ia membukakan pintu rumahnya, ya. Yesus membuka hatinya, membuka dirinya untuk menyambut orang-orang berdosa yang datang kepada dia, ya. Ada orang-orang tertentu, Bapak Ibu Saudara, ya, di beberapa daerah provinsi di Indonesia, ya, yang kalau menyambut tamu itu ada disambut dengan beberapa tarian, ya, misalkan seperti di Raja Ampat, ya, di Papua, Jawa Timur juga. Kalau ada tamu khusus disambut dengan ada tarian lokal atau tarian daerah tertentu, Bapak Ibu Saudara. Saking itu dianggap adalah tamu khusus, ya. Mereka sangat menerima tamu itu, disambut dengan baik, ya. Kira-kira itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus justru datang kepada orang-orang yang sangat membutuhkan dia, Bapak Ibu Saudara. Yesus menerima dengan menyambut orang berdosa yang datang kepadanya. Sedangkan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tinggal bersama-sama dengan mereka, mereka menjauhi orang berdosa. Mereka hanya bisa mengidentifikasi, mereka hanya bisa mengenali mereka hanya bisa mendiagnosis penyakit mereka. Loh, mereka ini sakit ini, ya. Mereka ibarat dokter yang tahu penyakit pasien, ya, tetapi tidak punya niat untuk menyembuhkan pasien tersebut. Mereka ibarat orang-orang yang tahu, ya, hasil diagnosis penyakit seseorang, tetapi tidak punya keinginan untuk menyembuhkan, untuk mengobati, untuk memulihkan keadaan mereka. Itulah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka memisahkan diri dari mereka. Mereka jarak jarak mereka dengan orang berdosa itu terbentang jauh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dengan Yesus menerima orang-orang berdosa dan pemungut cukai, ini membuktikan bahwa Yesus memang benar, bahwa dia datang bukan untuk orang benar melainkan orang berdosa. Yesus berkata di Injil yang lain, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, ya, tetapi orang yang sakitlah yang memerlukan tabib. Ya. Bapak Ibu Saudara, Yesus membentangkan 3 perumpamaan ini untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memahami kasih Allah yang begitu besar itu, Bapak Ibu Saudara.
Ya. 3 perumpamaan ini sebenarnya punya maksud yang sama. Ya. Karena dikatakan ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, dan perumpamaan anak yang hilang. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti membaca di akhir dari kisah semua perumpamaan ini, ya, akan ada sukacita, akan ada sukacita. Ya. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang bukan untuk orang-orang sehat. Yesus datang bukan untuk orang-orang benar, tetapi dia menghampiri orang-orang berdosa. Karena dia tahu bahwa orang-orang berdosa tidak bisa menarik Allah turun dari surga. Karena Yesus tahu di dalam keberdosaan manusia, hidup mereka akan semakin parah. Hidup mereka akan semakin jauh dari hadirat Allah. Mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan murka Allah. Mereka tahu Yesus tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang nantinya akan binasa. Tidak ada cara lain selain menyambut mereka ketika mereka datang kepada Yesus mendengarkan mereka. Orang-orang Farisi, mereka gagal memahami ini. Ya. Saya tidak tahu apakah orang-orang Farisi ini sudah minum kopi atau tidak. Ya, di Indonesia sering kali ada meme kan, minum kopi dulu, ya, minum kopi dhisik, ya, ben gak salah paham. Saya tidak tahu apakah orang Farisi ahli Taurat sudah minum kopi, ya, atau sudah minum jus, ya, atau sudah minum air putih dan sebagainya. Tetapi mereka bukan saja gagal paham apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang berdosa, tetapi mereka tidak bisa menyelami pekerjaan Allah. Bagaimana Allah yang memiliki kasih yang begitu besar, rela menyambut orang-orang berdosa yang datang kepadanya. Mereka tidak memahami itu. Itulah sebabnya Yesus membentangkan 3 perumpamaan ini. Supaya mereka bisa memahami bahwa Allah itu menerima orang-orang berdosa yang percaya kepada Yesus. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Allah melihat dengan cara yang berbeda dari cara manusia melihat. Mungkin bagi orang Farisi, orang-orang berdosa ini, sudahlah, mereka adalah orang-orang yang terkutuk sudah. Ya. Tidak pantas kita mengasihani orang-orang berdosa ini. Ya. Mereka tahu bahwa mereka orang berdosa, tetapi mereka tidak punya cara untuk bisa memulihkan keadaan mereka. Itulah orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Ya. Poin yang ketiga, ya, Allah menunjukkan atau mendemonstrasikan kehebatan kasih-Nya. Mari kita baca coba pasal 15. Ya. Mungkin dibaca tentang perumpamaan anak yang hilang dulu. Di ayat yang ke-13 dan 14 coba. Ayat 13, 14, 15. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Oke. Ya, ayat yang ke-15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau saya buat grafik, ya, grafik itu untuk mengetahui penurunan atau peningkatan Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya perumpamaan ini tentang domba yang hilang, ya, ada satu yang hilang dicari ditemukan, dirham yang hilang, ada apa? Kehilangan satu diantaranya, ya, dicari. Tetapi khusus anak yang hilang ini, saya membuat grafiknya itu seperti ini, saudara, Bapak Ibu. Ya, dia grafiknya menaik, ya, naik dalam arti bahwa tingkat keparahan dari anak yang hilang ini mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya nanti akan menjelaskan mengapa sampai diberitahukan Yesus perumpamaan ini bahwa dia pergi ke negeri lain. Ya. Dia sudah memasuki daerah orang kafir. Ya. Dia sampai berhubungan dengan sesuatu yang najis. Ya. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Ya.
Yesus ingin menjelaskan kepada orang Farisi yang tidak memahami kasih Allah itu, ya, bahwa orang yang najis sekalipun, bahwa orang yang berdosa sekalipun, bahwa orang yang sudah gagal sekalipun, Allah menerima mereka, ya. Bahwa Allah tetap mengampuni anak yang hilang ini, ya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di teks terjemahan yang lain di dalam bahasa Inggris, sebenarnya bukan perumpamaan tentang anak yang hilang, bukan the parable of the lost son, ya, bukan perumpamaan tentang anak yang hilang, tetapi saya lebih setuju ada satu terjemahan yang lain yang membuat judul ini, yaitu the parable of the compassionate father, ya, atau perumpamaan tentang bapa yang berbelas kasihan, ya. Karena pahlawan di dalam ayat ini bukan seorang anak itu, ya. Karena Yesus juga menjelaskan hal yang sama di 3 perumpamaan ini, bahwa Allah mengampuni orang berdosa, bahwa Allah mencari yang hilang, bahwa Allah sangat mengasihi mereka yang sudah jauh dari hadapannya, dari hadapan Allah. Allah tahu bahwa dosa hanya membuat manusia semakin terpuruk, Bapak Ibu Saudara. Ya. Allah ingin menunjukkan betapa hebat kasih-Nya, betapa besar kasih-Nya kepada orang-orang berdosa. Ya. Allah bisa menggapai orang-orang berdosa itu. Allah bisa mencapai mereka. Sekalipun mereka sudah jatuh sangat dalam, kasih Allah bisa menarik mereka. Sekalipun mereka sudah jauh pergi dari Allah, ya, kasih Allah bisa menggapai, bisa mencapai mereka, Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena apa? Allah membentangkan kasih-Nya. Allah menunjukkan kasih-Nya, bahwa kasih-Nya itu hebat. Ya. Bukankah itu yang tercatat di dalam Yohanes 3:16? Karena Allah sangat mengasihi dunia, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita, tetapi saya percaya bahwa Allah memiliki kasih yang begitu luas, kasih yang begitu besar, yang bisa memikat hati orang-orang berdosa. Bahwa Allah lah yang menarik mereka datang. Allah memiliki daya tarik tersendiri. Allah menunjukkan kasih yang hebat kepada mereka. Karena Allah juga melihat dengan cara yang berbeda dari cara orang-orang Farisi, dari cara manusia melihat mereka. Ya. Hanya Allah yang bisa menerima keberdosaan kita, Bapak Ibu Saudara. Orang lain mungkin tidak bisa makan bersama-sama dengan kita. Orang lain mungkin tidak bisa menerima keburukan orang lain, keberdosaan orang lain, kejelekan orang lain. Tetapi saya mau katakan bahwa hanya Allah yang bisa menerima kita. Hanya Allah yang bisa mengampuni kita. Hanya Allah yang bisa menolong kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan orang-orang berdosa ini. Ya. Sekian lama orang-orang pemungut cukai dan ahli-ahli dan orang-orang berdosa hidup di dalam ketidakjelasan, ya, karena mereka dikatakan orang berdosa, tidak layak di hadapan Allah. Ya. Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka justru bisa mengubah stigma buruk tentang mereka. Ya. Yesus mengubah stigma buruk tentang orang-orang berdosa dan pemungut cukai di hadapan orang-orang Farisi. Kamu salah orang-orang Farisi. Kamu salah ahli-ahli Taurat. Jika engkau menganggap mereka tidak layak bagi Allah. Saya mau berkata kasih Allah bisa melayakkan mereka. Kasih Allah bisa menerima mereka. Ya. Dari sini kelihatan bahwa kerohanian seseorang tidak berkuasa mengubah orang lain. Ya, kerohanian, kesalehan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak mumpuni untuk memperbaiki keberdosaan orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya, hanya Allah yang bisa memperbaiki kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang lain. Hanya kehadiran Allah lah yang bisa memasuki bagian tergelap dalam hidup kita. Dia yang bisa menerangi hati kita. Ya, dia yang bisa meluluhkan hati kita yang ganas, yang beringas ini, Bapak Ibu Saudara.
Ya. Dia yang bisa meluluhkan hati seorang Saulus yang menggebu-gebu untuk membinasakan pengikut jalan Tuhan. Ya. Sekalipun keberdosaan manusia itu sangat parah, namun Yesus tahu bahwa hanya dengan kasih Allah orang-orang berdosa bisa datang kepadanya. Tidak ada cara yang lain, Bapak Ibu Saudara. Saya belum menemukan ada tulisan atau pengumuman di sebuah gereja ketika memasuki sebuah gereja yang bertuliskan, ya, orang berdosa dilarang masuk. Ya, saya belum menemukan itu. Ya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, harusnya tulisan yang dipampangkan di dalam sebuah gereja di depannya itu adalah orang sempurna dilarang masuk. Ya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena gereja adalah tempat orang-orang berdosa dipulihkan, bukan tempat orang-orang sempurna. Ya, ada sebuah pernyataan yang cukup terkenal yang sering kali dikutip oleh para pendeta. Ya, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. The church is not a museum for saints, but a hospital for sinners. Ya, sekali lagi, the church is not a museum for saints, but a hospital for sinners. Gereja bukanlah museum untuk orang-orang kudus, tapi rumah sakit untuk orang-orang berdosa. Ya, Allah justru hadir kepada orang-orang yang sangat membutuhkan Tuhan. Ya, Allah tidak pernah hadir kepada orang-orang yang menganggap dirinya sudah cukup, sudah puas diri, sudah merasa dirinya mereka benar. Tetapi Allah justru hadir kepada mereka yang percaya bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, mereka orang-orang yang tidak layak, tetapi mereka yang membutuhkan Tuhan. Ya. Orang-orang berdosa ditarik oleh pesona kasih Allah. Sebab kasih Allah itu menggetarkan mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin keadaan kita sekarang tidak baik, namun Allah itu tetap baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, stok kebaikan Allah tidak pernah berkurang. Saya percaya itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya tidak tahu tingkat keparahan yang sedang menerpa kita. Saya tidak tahu kerusakan apa yang sudah terjadi di dalam diri kita. Saya tidak tahu tingkat keparahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan bahwa kasih Allah sanggup memulihkan itu. Kasih Allah sanggup memperbaiki kita. Kasih Allah sanggup menyehatkan kita. Kasih Allah sanggup menolong Bapak Ibu sekalian dan menolong saya. Terpujilah Tuhan. Ya. Allah ingin membawa kita dekat kepadanya. Dia ingin melawat kita. Asalkan kita datang kepadanya. Percaya kepada Tuhan. Bukankah kita merayakan Natal? Bahwa kita merayakan kehadiran Allah, kehadiran kasih Allah di dalam hidup kita. Kita harus melihat diri kita sebagaimana Allah melihat kita. Jangan pernah memandang diri kita ini rendah. Ya, marilah kita memandang diri kita sebagaimana Allah melihat kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kita bukan orang-orang yang seharusnya seperti dikatakan orang, wah kamu gak pantas kamu. Ya, kamu gak layak. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Ya, hanya kasih Allah yang bisa menyentuh bagian tergelap dalam hidup kita. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Tetapi kita harus menyadari bahwa kasih Allah itu besar. Hanya kasih Allah yang bisa menggetarkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Dia yang bisa menarik kita datang kepadanya. Karena dia melihat dengan cara yang berbeda. Dan dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia membentangkan kasihnya. Dia mendemonstrasikan kasihnya kepada kita. Sehingga kita bisa hanya tunduk, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Sujud di altarnya. Bila hati terasa berat. Sekalipun tidak ada yang mengerti hati kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa ada satu pribadi yang mengerti hati kita, yaitu Yesus. Amin. Bila hati terasa berat, walau tak seorang pun
mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia peduli, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. sujud di altarnya, Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, kami terima. ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu sekalian, siapakah yang memesona hati kita? Siapakah yang membuat hati kita benar-benar menggetarkan? Jikalau bukan kasih Allah. Mari datang kepada Tuhan, apapun yang menjadi keadaan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita pada sore hari ini. Percayalah bahwa hanya Tuhan yang bisa memulihkan itu. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal sampai ke refren, dan refren yang kedua nanti kita akan berlutut bersama-sama menyembah Tuhan. Bila hati terasa berat, Bila hati terasa berat, inilah hidup kami Tuhan. tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kami percaya kepada firman-Mu. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kami sujud ya Tuhan. Sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami. Bawa hidup, Sebab kami perlu anugerah-Mu Tuhan. terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Engkau yang mengubah kami. Ubah hidupku, Perbauri Tuhan. barui hatiku. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita nyanyikan referen secara perlahan. Mari kita berlutut menyembah Tuhan. Di altarnya ku
Engkaulah yang mengubah hidup. Kami tidak bisa mengubah hati ini. Kehadiran-Mu lah yang mengubah. Engkau yang bisa memperbarui itu. Sungguh bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kami, melainkan hanya kasih-Mu semata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur Bapa. Terima kasih. Kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Kami sujud. Kami sujud kepada Engkau. Terima kasih. Kami perlu. Kami perlu kehadiran-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur.
Hanya kasih-Mu yang bisa memesona hati kami, Tuhan. Kami tidak diubahkan oleh orang lain. Kami tidak diubahkan oleh diri kami sendiri. Namun kami diubahkan oleh Engkau, Tuhan. Oleh kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Engkau sungguh teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah nyanyian dari NR 334. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang kurasa takkan pernah berubah. Amin Tuhan. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang kurasa takkan pernah berubah. Sungguh indah, sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari awal, kasih yang kuterima. Yang kuterima Dari Engkau ya Tuhan, dari Allah, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. cinta yang kurasa takkan pernah berubah. Katakan sungguh indah, Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. sungguh indah. Saudara Filipus akan memimpin kita di dalam doa. Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu kekal selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Hanya kasih-Mu yang Tuhan yang akan mengampunkan kami. Hanya kasih-Mu yang mengangkat kami, memulihkan kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Hanya kasih-Mu yang menemukan kami ketika kami dalam keadaan berdosa. Mungkin orang lain menganggap kami tidak layak Tuhan, tetapi Engkau-lah yang melayakkan kami. Engkau datang kepada kami untuk melihat kehidupan kami yang penuh dosa. Kami bersyukur pada malam hari ini, lalu kebenaran-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Biar hati kami bersyukur kepada Tuhan, buat kasih-Mu yang begitu besar, buat kasih-Mu yang menggetarkan kehidupan kami untuk tak bersyukur karena begitu besar Tuhan
pengorban-Mu bagi hidup kami. Bukan dalam keadaan baik Engkau menemukan kami Tuhan. Tapi Engkau menemukan kami ketika kami dalam keadaan berdosa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai pada malam hari ini. Berkati seluruh kehidupan pelayanan yang Kau percayakan Tuhan. Engkau tambah-tambahkan pemakaian-Mu kepada hamba-Mu. Sehingga pelayanan-Mu yang Kau percayakan kepada hamba-Mu, banyak jiwa-jiwa yang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sidang jemaat, semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Berikut adalah pengumuman mingguan selama ibadah online. Bagi sidang jemaat yang ingin memberikan persembahan dan juga untuk persepuluhan, bisa mentransfer ke rekening berikut. Kami juga mengundang bagi sidang jemaat yang rindu ambil bagian dalam kegiatan DJKJ, dapat mentransfer melalui rekening berikut. Sidang jemaat silakan menyimpan nomor kontak senter GKGA untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan gereja. Untuk permohonan doa dan ucapan syukur, sidang jemaat dapat menginfo melalui SMS atau WhatsApp dengan mencantumkan nama ke nomor yang tertera di layar kaca. Paling lambat H-1. Sehubungan dengan kegiatan ibadah online, maka perjamuan Tuhan dilakukan secara mandiri di tempat masing-masing. Dan jangan lupa, tiap hari Sabtu selalu diadakan ibadah kaum muda secara online melalui YouTube channel gereja kami. Berikut adalah pengumuman-pengumuman penting lainnya. Saya Grace. Halo, namaku Johan. Halo, namaku Timothy. Halo, aku Niken. Saya Diki. Kesibukan saya saat ini yaitu kerja. Kesibukanku sekarang adalah mempersiapkan kuliah untuk mendapatkan IP yang tinggi. Kesibukan saat ini kerja. Aku kerja di sebuah klinik mata di Surabaya. Natal itu hari yang buat kumpul-kumpul sama keluarga besar. Bertemu dengan kakak-kakak dari luar negeri. Sesuatu yang penuh dengan kenangan ya. Waktunya liburan. Bukti kasih Allah kepada manusia dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Yang jadi pergumulan adalah menjadi berkat buat teman-teman di sekitar aku, buat lingkungan aku, menjadi anak muda yang istilahnya beda dari dunia gitu. Pasti ada yang membuat kita gagal untuk sesuai dengan kehendak firman. Untuk bisa menjadi berkat bagi sekitar nggak mudah ya, apalagi banyak di tempat lingkungan kerja saya itu banyak sering gibah-gibah, rasan-rasan seperti itu. Pasti ada sih beban untuk memberitakan kabar baik ke orang-orang sekitar. Sementara masih agak terbeban, tapi sudah mulai memberitakan firman Tuhan kepada teman dekat dan kerabat yang non-Kristen. Ya, sebagai orang Kristen pasti merasa terbeban lah untuk kita kabarkan kabar baik ke semua orang itu. Tidak terbeban, tapi saya akan mencoba untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar saya. Terbeban sih iya, tapi susah buat memberitakan kabar baik itu kepada lingkungan sekitar.
subscribe YouTube channel GKGA untuk melihat live streaming dan siaran tunda ibadah. Demikian pengumuman mingguan selama ibadah online. Jangan lupa jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada tambahan pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, untuk pelayanan DJKJ diakhiri di bulan Desember tahun 2020, sehingga untuk penerimaan partisipasi dana ditutup tanggal 10 Desember 2020. Yang kedua, sehubungan dengan Natal yang semakin mendekat, maka bagi sidang jemaat GKG yang rindu untuk berpartisipasi dalam paket Natal Diakonia, maka kali ini tim Diakonia akan mewujudkan berupa uang. Dalam artian bukan berupa barang. Adapun persembahan dapat ditransfer pada rekening Diakonia, yaitu di BCA dengan nomor rekening 822 088 5152 atas nama Endang Sriwardani atau Ibu Ciane. Atas perhatian dan kasihnya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya diberitahukan kepada sidang jemaat bahwa ibadah pendalaman Alkitab hari Jumat 27 November 2020 kemarin merupakan ibadah pendalaman Alkitab terakhir tahun 2020. Ibadah pendalaman Alkitab selanjutnya akan dilaksanakan pada Jumat 15 Januari 2021. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mengakhiri di dalam doa. Saya akan bacakan ada permohonan doa dan ucapan syukur. Yang pertama, ucapan syukur atas perpanjangan usia anak Revel Sensilo yang ke-8 tahun pada tanggal 28 November 2020, pemohon keluarga. Yang kedua, ucapan syukur perpanjangan umur Ibu Sally Oscar tanggal 30 November 2020, pemohon tim pelayan kaum wanita. Dan yang terakhir, ucapan syukur perpanjangan umur Saudari Eliseba tanggal 30 November 2020, pemohon tim besuk. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau buat ibadah yang kami boleh selenggarakan Tuhan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Biarlah segala pujian yang sudah kami naikkan mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau, bahkan membesarkan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang sudah berbicara kuat di dalam diri kami, bisa mengingatkan kami Tuhan. Bahkan bisa mendorong kami boleh menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang akan menolong kita, menghibur kita, bahkan menyertai kita sampai Maranatha, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Pulanglah di dalam namanya yang indah, namanya yang besar, namanya yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore, shalom.